Halo semua, selamat pagi, salam kenal. Perkenalkan, namaku Christian Sukan. Aku lahir di kota Salatiga, Jawa Tengah 27 tahun yang lalu. So, ini adalah video pertamaku, dimana di dalam video ini aku ingin membuat sesuatu yang baru di dalam menceritakan bagaimana perjalanan hidupku bisa menemukan Tuhan Yesus. Video pertama ini adalah video pertama dalam rangkaian perjalanan yang kuberi nama Christian Diary, sebuah catatan dari seorang pemimpin yang di dalamnya berisi tentang Heart of Papua. Berbicara beberapa tahun yang lalu, tentu jujur aku sangat bersyukur siapaku hari ini adalah sebuah hal yang sangat kubanggakan. Tentang hidup yang sudah kujalani kurang lebih selama 27 tahun ini membuatku benar-benar mengerti dan sadar bahwa aku sungguh bersyukur aku bisa melewati masa-masa sulit itu. Masa-masa di mana aku pikir dengan melayani Tuhan di gereja bisa membuat hidupku menjadi lebih baik. Tetapi justru ketika aku meluangkan masa kanak-kanakku, remajaku, pemuda melayani Tuhan di gereja, justru itu menjadi bekal bagiku untuk bisa menghadapi sebuah masalah yang kemudian datang setelahnya. Sebuah masalah yang membuatku pernah memutuskan untuk menyerah, pernah memutuskan untuk mati, bunuh diri. Bahkan aku pernah mencobanya 3 kali. Aku mencoba, tapi semuanya gagal. 3 kali aku mencoba untuk mati, tapi justru Tuhan menyelamatkanku. Hidupku benar-benar hancur. Setiap keputusan yang aku ambil keliru, karena aku mengambil keputusan itu dengan emosi yang akhirnya membuat studi S1 ku hancur berantakan. Aku mengecewakan kedua orang tuaku tentunya. Relasiku dengan beberapa orang menjadi hancur. Selama kurang lebih beberapa tahun yang lalu, bahkan aku sempat meminta Tuhan untuk mau mengambil hidupku. Melihat masa-masa sulit itu tentu membuatku sedih, membuatku harus melihat betapa hancurnya diriku yang pernah benar-benar terluka karena orang di sekitarku menyakitiku lewat perkataan dan tindakan mereka. Tapi aku justru sungguh bersyukur saat ini, di tahun ini, sebenarnya tepat tahun yang lalu. Sungguh aku bersyukur bahwa di tahun yang lalu kemudian aku mencoba melihat luka-luka itu, dan sungguh aku bersyukur bahwa melalui luka-luka itu Tuhan memproses aku menjadi seperti sekarang ini. Tuhan menunjukkan bahwa Dia memberikan aku sesuatu di dalam diriku yang bisa aku pakai untuk bisa membahagiakan diriku dan membahagiakan orang-orang yang akan nantinya aku tolong. Baik itu lewat materi, lewat ucapan, pikiran, semangat yang selalu kuberikan kepada mereka. Christian yang dulu adalah Christian yang rajin pelayanan, tapi kemudian hidupnya berubah, benar-benar berubah ketika masalah itu hadir dalam hidupnya. Dia bahkan pernah sempat untuk menyerah, mati, mencoba untuk bunuh diri. Tapi kemudian aku berpikir bahwa tepat di ulang tahunku hari ini yang ke-27, di tanggal 5 Mei, tepat di hari Kamis tanggal 5 Mei 2022, akhirnya aku membuat sebuah komitmen untuk berusaha keras meraih impianku.
Walaupun akhirnya aku harus berhenti sejenak untuk menyelesaikan studi S1 ku yang tinggal sedikit lagi sebenarnya bisa aku selesaikan, tapi di mana aku harus bekerja, mencari uang untuk bisa membiayai melanjutkan kuliah S1 ku itu. Dan justru aku sungguh bersyukur di mana lewat luka-luka itu aku bisa belajar mengenal siapa diriku yang sebenarnya. Jujur, kalau teman-teman tahu bahwa mencari jati diri kita, mencari siapa sebenarnya tujuan hidup kita, siapa diri kita, itu bukan sebuah hal yang mudah. Kita butuh pengalaman hidup, bahkan pengalaman itu nggak bisa singkat, dibutuhkan waktu, kadang nggak cuma berhari, bulan, bahkan bertahun. Tapi dari setiap proses itulah yang akhirnya membuat aku menyadari bahwa sesuai dengan makna di balik tanggal lahirku yang berarti anugerah Tuhan, dan aku sadar bahwa aku memiliki itu. Aku memiliki apa yang sebenarnya bisa aku pakai untuk bisa meraih semua mimpi hebatku. Mimpi yang tidak hanya aku perjuangkan untuk diriku sendiri, tetapi bagaimana aku ingin memberikan mimpi itu untuk bisa menolong orang di luar sana. Salah satunya adalah sebuah impian besarku di dalam pesan yang selalu ingin aku sampaikan melalui videoku tentang Heart of Papua. Heart of Papua berisi sebuah pesan di mana aku memiliki sebuah impian besar untuk bisa membantu orang-orang Papua, bahkan mendoakan para pemimpin di sana untuk bisa membangun Papua menjadi peradaban yang sangat maju, yang gak hanya pintar saja lewat pikiran, tetapi juga baik dalam karakter mereka. Itulah yang pada saat ini, di usiaku yang ke-27 tahun ini, aku berusaha untuk setiap kali ada ide aku tuangkan dalam sebuah buku, dan perjalanan hidupku ini pun aku tuliskan dalam sebuah buku. Jika teman-teman tahu, ini adalah buku yang kutuliskan, di mana isinya tentang hal apa yang kulakukan setiap hari, bagaimana perasaanku di dalamnya, dan aku berharap bahwa melalui video pertamaku ini aku akan bisa untuk menontonnya. So, apa harapanku di usiaku yang ke-27 tahun hari ini untuk Christian 5 tahun yang akan mendatang? Aku cuma ingin bilang bahwa untuk Christian 5 tahun yang mendatang, aku mohon kamu tetap ada di sana. Aku mohon bahwa tetaplah di sana menjadi orang yang kuat. Walaupun hidup kita nggak mudah dijalani, bahkan kita harus kerja keras setiap hari untuk bisa meraih semua impian itu. Kau menjadi nangis ya? Nggak boleh nangis. Tetaplah di sana, Chris. Aku yakin bahwa Christian 5 tahun yang akan datang adalah Christian yang tangguh, Christian yang gak cengeng, Christian yang akan meraih impiannya sesulit apapun itu, Christian yang akan mewujudkan anugerah Tuhan itu gak cuma untuk di dalam dirinya, tapi di seluruh alam semesta. Kita akan meraihnya, Chris. Tetaplah maju. Tuhan pasti bantu kita. Tuhan Yesus selalu beserta kita. Terima kasih untuk hari ini. Aku berharap aku akan bisa membuat video ini, melanjutkan video ini di channel YouTubeku. Senang rasanya bisa membuat ini, dan semoga kalau aku akan bisa melihatnya kembali, bahwa setelah kita melewati masa-masa sulit beberapa tahun yang lalu, tepat di ulang tahun yang ke-27 ini, tepat
apa di hari ini. Kita akan meraih impian kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia apa yang kita miliki, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu Tuhan di bumi ini dan di alam semesta. Walaupun kadang kamu harus melangkah sendiri, aku masih punya Tuhan yang selalu setia menuntunku. Dan aku akan membanggakan kedua orang tuaku, bahkan orang-orang yang selalu setia mendukungku, bahkan di saat sulit sekalipun. Nggak apa-apa jika hari ini aku harus gagal ribuan kali, bahkan aku harus kerja dan kerja, bahkan aku harus kadang nggak bisa hangout, nggak bisa kemana-mana bersama dengan teman. Nggak apa-apa, hari ini kita harus kerja dan kerja. Nggak cuma kerja mendapatkan uang, tapi menciptakan uang. Dan kita akan menggunakan materi itu, nggak cuma materi, semuanya untuk meraih impian kita. Dan mari kita bantu, aku harus bantu Tuhan untuk terus membawa garam dan terang dunia. Terima kasih, selamat ulang tahun yang ke-27, Chris. I really proud of you. Aku sangat bangga sama kamu. Aku sangat bangga dan cinta sama kamu. Terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, tetap rajin berdoa, baca Alkitab, terus kasih yang terbaik, terus hidup di dalam terang Tuhan. Mari kita terus menjalin komunikasi yang baik, gak cuma sesama manusia, tapi seluruh makhluk yang di dalam semesta ini. Mari kita pakai anugerah Tuhan itu. Terima kasih untuk semuanya. God bless you, tetap semangat untuk kalian semua.